Mari kita sama-sama membacakan Ratibul Haddad. Mudah-mudahan kita tambahkan rezeki Allah Subhanahu wa taala, sehat panjang umur, taat ibadah Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحوطه حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحملنا علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي الماضي لا إله إلا الله حي الماضي لا إله إلا الله حي محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرفا كرمت وعظم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت
وعليها البعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين آمين آمين. Agar hidup manfaat, rindu surga lewati badan, mencari berkah yang kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian, para perindu surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini di malam Sayyidul Ayyam, malam yang mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah perkenankan kita bisa berkumpul dalam rangka membesarkan kalimat Allah, membesarkan asma Allah, membesarkan zat Allah yang maha agung. Mudah-mudahan dengan kita berzikir kepada Allah, kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan predikat kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan dan semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang diakui sebagai umatnya, dan insyaallah dengan syafaatnya lah kita berharap kita termasuk orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang dirahmati oleh Allah yang berbahagia, awal taklim kita berdoa. Tadi kita sudah sama berzikir Khatibul Haddad. Tidak salahnya kita awali dengan berdoa, semoga Allah tetapkan hati kita terbuka untuk mendapat hidayahnya dan dimudahkan segala urusan kita, urusan dunia dan insya Allah sampai kepada urusan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawaltal ardah binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita malam hari ini adalah iman sebagai wadahnya hidayah. Orang Islam yang melakukan aktivitas kehidupan, amal soleh, kegiatan ibadah mahdoh, itu wadahnya adalah sholat, ataupun ibadah ghairi mahdoh, itu wadahnya sholat. Orang boleh berkurban, tapi kalau nggak sholat kurbannya nggak sampai karena nggak ada wadahnya. Orang boleh melakukan sodakoh, tapi kalau nggak ada wadahnya, kalau nggak sholat, sodakohnya nggak sampai kepada Allah. Inilah yang menjadi pertanyaan, bagaimana sodakohnya orang yang nggak sholat? Bagaimana akikahnya orang nggak sholat? Bagaimana kurbannya orang nggak sholat? Ya, kalau digambarin seperti Allah turunkan hujan. Kalau kita nggak ngambil wadah, kita nggak dapat air. Harus ada wadahnya. Makanya hati-hati. Wadahnya orang dalam mendapat hidayah itu iman. Manusia sejak lahir sudah dapat iman dari Allah, sudah ada bekalnya. Yang menjadikan imannya luntur, imannya rendah, imannya enggak meningkat karena perbuatannya. Wadahnya sudah ada, makanya Allah turunkan hidayah. Orang zikir kalau punya iman, nambah imannya, nambah hidayahnya. Orang baca Quran kalau punya iman, nambah imannya. Orang baca selawat, ada wadahnya, itu orang beriman, imannya nambah. Itu ciri orang dapat hidayah.
Bagaimana banyak orang-orang di luar Islam yang nggak punya iman, yang nggak bertauhid kepada Allah, tapi baca salawat. Makanya biasa aja, tetap aja di luar Islam atau disebut kafir. Itu contohnya. Tapi kalau orang Islam, ketika dia berzikir, itu kan tandanya mendapat hidayah dari Allah. Tampungannya di mana wadahnya? Karena ada iman. Iman inilah yang penting. Sebagai wadah tempat ibadah kita juga sama. Sholat ini penting. Apapun aktivitasnya, kalau nggak sholat, nggak sampai kepada Allah. Karena nggak ada wadahnya. Kalau boleh digambarkan kehidupan sehari-hari, nih bapak-bapak yang bekerja siang malam banting tulang, kehujanan, kepanasan, jadi hasil rezeki berupa materi dimakan. Kalau nggak ada bini, ampar-amparan, nggak ada wadahnya. Ya, kita buktiin aja. Kita capek kerja, menghasilkan sampai lelah, dapat hasil, dimakan hasil itu. Jadi saripati, buangnya kemana? Kan harus ada wadahnya. Makanya orang yang punya bini itu nggak ada wadahnya, makanya kurang tempat. Kalau sudah ada wadahnya, semua mudah. Orang sholat ada tempatnya nggak? Ada, masjid wadahnya. Orang ngaji ada nggak tempatnya? Ada, di majelis taklim. Semua ada wadahnya. Lebih-lebih wadahnya hidayah. Orang itu wadahnya hidayah, kalau nggak punya iman susah. Makanya untuk mendapatkan wadah ini harus dekat sama orang yang punya wadah. Kalau orang yang punya wadah, belajar, dekat, sering, maka insya Allah dikasih wadahnya. Contoh, ada ustadz miskin, nggak punya apa-apa, tempat nggak punya, makan aja susah, pengen ke majelis taklim. Nah kalau dia dekat yang punya duit, dikasih wadah nggak? Didiriin majelis taklim, bahkan didiriin masjid, jadi pondok pesantren. Karena cikal bakalnya pondok pesantren itu majelis taklim. Cikal bakalnya sekolahan itu majelis taklim. Cikal bakalnya perguruan tinggi itu majelis taklim. Cikal bakalnya tersiar dakwah Islam sampai terjadi tabligh akbar, itu asal dasarnya majelis taklim. Ini sesuai dengan skripsi yang saya buat ketika saya mendapat gelar sarjana sosial Islam. Jadi kita rinci asal muasalnya sekolah, perguruan tinggi, bahkan pondok-pondok pesantren, cikal bakalnya wadahnya majelis taklim. Begitu juga dengan cikal bakalnya hidayah. Aslinya manusia itu semuanya sudah punya iman. Sebelum ruh ditiupkan oleh Allah, ada perjanjian manusia kepada Allah untuk mengakui tauhidnya kepada Allah. Alastu birabbikum. Maka semua jawaban calon-calon manusia apa? Qalu bala syahidna. Benar bahwa Allah itu adalah Tuhan dan disaksikan dengan sungguh-sungguh. Makanya ini penting. Semuanya sudah ada iman, sudah ada hidayah. Jadi kalau ada orang di luar Islam, ya, masuk Islam, itu bukan nggak beriman. Ya, itu yang disebut dapat hidayah. Imannya sudah ada, wadahnya sudah ada. Nah, perjalanan hidayah ini yang perlu kita pelajari. Kalau Allah menghendaki hidayah itu kepada siapa aja yang Allah cintai, walaupun manusia itu dekat, tetapi kalau Allah belum berkehendak, tidak dapat hidayah. Bukan nggak ada wadahnya, semua sudah ada, manusia dipersiapkan oleh Allah wadah-wadah itu. Wadah amal adanya di sholat. Amal apa aja, mau amal kebaikan, mau amal apapun, kalau nggak sholat, nggak punya wadah. Orang dapat hidayah kalau nggak punya iman. Orang beramal soleh, berbuat baik, apalagi sampai ziarah kemana-mana. Ya, kalau nggak ada iman, nggak ada tempatnya. Ngaprak aja dia. Makanya ada orang jalan keliling aja, itu stres, bukan dapat hidayah. Ya, banyak kan yang begitu. Orang keliling nyari perjalanan hidup katanya. Ya, itu bukan perjalanan hidup, jalan-jalan mumpung hidup. Beda orang yang melakukan perjalanan seperti orang berangkat haji, itu perjalanan namanya. Disebut musafir.
sedang sapar dia. Nah, perjalanan itu berdasarkan apa? Iman. Kenapa? Dapat hidayah. Makanya ada wadahnya, ada arahannya. Jadi antara iman dengan hidayah itu satu garis, satu jalur. Kalau ada orang benar melakukan hal yang benar sesuai dengan apa yang jadi petunjuk dari Allah dan Rasulnya, itu namanya iman dan hidayah. Nah, bagaimana dengan lambang? Bagaimana dengan lambang atau kelakuan orang seperti dapat hidayah tapi menyimpang? Itu bukan dapat hidayah, itu imannya berkurang atau imannya rendah. Ya, kalau secara hidayah nggak ada wadahnya. Makanya ini perlu orang melakukan aktivitas amal soleh, zikir, baca Quran, majelis taklim, kumpul sama orang soleh, kumpul sama orang-orang alim, ibadah, silaturahmi, kemudian sodako, zakat dan lain sebagainya. Itu semua kembali ada wadahnya, itu berdasarkan iman. Makanya orang puasa sebutannya apa? Imanan wahtisaban. Iman yang sungguh-sungguh. Kalau iman yang sungguh-sungguh sudah punya wadah, berarti wadahnya sudah bagus. Wadah ini harus bagus biar enak ditempatinnya. Coba aja kalau ngeliat rumah bagus, nyaman. Jadi kalau orang datang enak. Jangankan 1, 2 orang, 1000 bisa tampung. Berarti rumahnya gede, wadahnya gede. Nah, iman ini makin lebar, makin besar, makin tinggi, makin hebat, karena makin kuat hidayahnya. Nah, sebab hidayah itu berbuat amal soleh, karena dasarnya iman. Makanya kitabnya Bidayatul Hidayah. Nggak mungkin orang itu nggak beriman. Dasarnya manusia semua fitrah beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, yakin kepada Allah. Tapi kalau orang yang sudah mendapatkan hidayah, ditambahlah keyakinan itu, ditambahlah iman itu, bertambahlah imannya. Makanya orang baca Quran, mendengarkan Al-Quran, bergetar hatinya dan bertambah imannya. Itu ciri hidayah. Hidayah ada yang nampung, hidayah ada tempatnya. Di mana-mana harus ada wadahnya. Kalau nggak ada wadahnya, ampar-amparan, berecetan. Orang laki aja kalau nggak ada wadahnya berecetan di mana-mana, ampar-amparan, aur-auran. Beras ada tempatnya di karung, makanya nggak aur-auran. Coba berantakan di luar, sama. Manusia juga begitu. Kalau nggak punya wadah, kadang kebingungan mau pulang kemana. Tuh orang jalanan tidur di mana aja, orang nggak punya tempat. Makanya dalam bahasa Arab ada namanya isim makan. Artinya menunjukkan kepada tempat. Tempatnya di mana? Alamat. Alamatnya di mana? Ini perlu wadah. Kita pulang kemana? Ke akhirat. Wadahnya ada 2, yaitu surga, neraka. Ada wadahnya. Di dunia ada, mau jalan ke kiri apa jalan kanan, ada wadahnya. Ada ma'ruf, ada nahi mungkar. Orang yang berjalan-jalan nahi mungkar itu kelihatan. Hakikatnya dia nggak punya wadah. Kadang bingung. Pernah lihat orang bingung nggak? Nah, orang bingung itu orang yang nggak tahu tujuan. Tujuan hidup, ini tujuan nih. Kalau dunia itu alat, akhirat itu tujuan. Ya, materi itu alat, bukan tujuan. Tujuan itu ada ridho Allah. Tujuan itu akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat. Pakaian itu cuma sekedar alat menutup aurat. Tapi tujuannya niat ibadah karena Allah itu ada wadahnya yang disebut iman. Makanya orang berpakaian juga ada niatnya. Jangan salah niat. Ya. Oh, saya mau pakai udang-udang biar panggil Habib, padahal bukan Habib misalnya. Udah salah niat. Di mata manusia dia hebat dia. Pakaiannya hebat, seakan-akan jadi orang yang hebat, padahal mah biasa-biasa aja, bergantung wadahnya. Ini contoh aja, contoh Bang Bobi misalnya, Bang Bobi didandanin nih, dandanin pakai jubah, pakai udang-udang, wadahnya Bang Bobi. Dan Bang Bobi udah kemana-mana dikenal. Saya yakin nggak ada yang manggil Habib,
Saya yakin nggak ada yang manggil Ustadz. Kenapa? Wadahnya orang udah tahu. Walaupun saya pakaikan preman, kalau orang udah tahu mah tetap aja panggilnya Ustadz. Ya istilahnya gitu. Yang penting wadahnya. Wadahnya siapa nih? Pengusaha, tetap aja dipanggilnya pengusaha. Wadahnya apa nih? Pedagang, tetap aja dipanggilnya pedagang. Itu sampai ke bawah pun sama dipanggilnya. Bapaknya kerja di mana? Bapak saya mah Ustadz tuh. Wadahnya sudah Ustadz. Tapi kalau bapaknya sahabat tukang ojek, tetap wadahnya tukang ojek, nggak bisa. Nah dari dasar itulah wadahnya orang Islam yang beriman sudah ada. Sampai mati pun tetap kembali ke dasar. Mau nanti di dunianya berubah dari laki ke perempuan, perempuan jadi laki, kembali ketika dia mati kembali ke asal. Nggak bisa keluar dari garis itu. Karena dasarnya iman, ada wadahnya. Makanya orang-orang yang mengaku dirinya beriman, bergantung imannya. Kalau imannya bagus, hiasan imannya bagus, tempatnya bagus, orang bisa betah di situ, itu tandanya orang dapat hidayah. Ini enggak nunggu dapat hidayah. Sesuatu yang sifatnya menunggu itu enggak ada syariatnya. Syariatnya dicari, syariatnya berusaha, syariatnya menjalankan apa yang menjadi perintah Allah untuk tetap berusaha. Sempurnanya usaha baru dengan doa. Tempatnya usaha dan doa, wadahnya itu cuma iman. Kalau bukan karena iman, nggak bakalan bisa dilakukan, dan doa itu nggak bisa dilantunkan, nggak bisa. Tetap dasarnya iman. Kita berangkat ke pengajian, dasarnya iman. Berangkat kerja, dasarnya iman. Berangkat ziarah, dasarnya iman. Berangkat silaturahmi, dasarnya iman. Kenapa? Hidayah itu kumpul karena ada wadahnya. Sama kayak kita dari mana? Dari Walang, dari Jalan Duku, dari mana-mana kumpul karena ada wadah. Nah, wadah silaturahmi apa nih? Ya, untuk mendapatkan keberkahan. Wasilahnya yang tadinya nggak kenal jadi kenal, yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya jauh jadi dekat. Itulah ada wadahnya. Maka sesuatu itu harus ada wadahnya. Nah, temanya malam ini kan wadahnya iman itu untuk tempat hidayah. Bagaimana mungkin orang itu dapat hidayah kalau nggak beriman? Nggak masuk akal. Tiba-tiba ada orang, ini kita bicara orang Islam dulu nih. Hadirin sekalian, tiba-tiba ada orang Islam nih. Tiba-tiba orang itu berlaku baik, tapi belum sholat. Berlaku baik, lakuannya baik, ucapannya sopan, pakaiannya sopan, tapi nggak sholat. Menurut pandangan ilmu dalam kitab Bidayatul Hidayah, itu orang nggak punya wadah, masih bingung. Tapi kalau dia sudah sholat, sudah ada wadahnya, dia jauh lebih tenang. Kenapa? Sudah kumpul. Kita punya duit, ampar-amparan, nggak tenang. Tapi kalau ada wadahnya ditaruh di bank, anteng nggak? Nah, itu sama. Iman seperti itu. Saya mau sholat tahajud, misalnya saya mau sholat tahajud, niat nih, udah niat pokoknya malam bangun. Begitu sudah dilaksanakan, karena itu hidayah dari Allah, berdasarkan iman, jadi terlaksana. Kebanyakan kita nih prakteknya niat nih kenceng, udah saya Ustadz, saya udah niat pokoknya mau bangun tengah malam nih, mau sholat tahajud, udah niat, udah mantap nih, subuh aja kesiangan misalnya. Sebenarnya itu antara hidayah dengan iman misah. Kalau iman sama hidayah nyatu, insya Allah wujud itu. Nyata perbuatan amalnya karena ada wadahnya. Apapun yang kita lakukan yang sifatnya wajib, wadahnya dalam amal soleh itu sholat. Kalau sholatnya betul, amal solehnya betul, nyatu, insya Allah kuat.
yang disebut kekuatan lahir batin. Hidayah itu lahir, Pak. Ya, iman itu batin. Nah, kalau antara lahir dan batin itu sama, insya Allah wujud. Dalam arti amal soleh sebutannya. Berarti orang itu dapat hidayah. Ada nggak orang soleh yang nggak dapat hidayah? Ada, ketika imannya rendah. Semuanya jadi males. Mau ngaji males, mau baca Quran males, mau zikir males, mau silaturahmi males, semuanya males. Itu lagi turun imannya, hidayahnya lagi jauh. Tapi kalau imannya lagi mancar, iman lagi tinggi, hidayahnya nyatu. Nah itu tadi hasilnya maksimal. Dia akan menolak yang namanya kemungkaran. Dia akan menolak yang namanya kemaksiatan. Dia akan menolak yang namanya keburukan, kezoliman atas dirinya. Ini belum bicara orang lain, atas dirinya. Itu namanya hidayah sama iman nyatu. Makanya suka ada orang statusnya kiai, ustadz, ya, tokoh, orang besar sebutannya, mungkin guru besar. Tapi nggak ada jaminan garansi imannya. Kalau iman lagi turun, goyang dia. Bisa nerima suapan, bisa nggak? Bisa korupsi nggak? Bisa. Nggak ada jaminan. Justru walaupun kita orang awam, orang biasa, bukan guru besar, bukan kiai besar, tapi imannya diasah, hidayahnya dijaga, enggak, insya Allah. Yang kemungkaran, kemaksiatan itu gampang ditolak. Kenapa? Orang yang beriman dapat hidayah pasti menolak yang namanya kemungkaran. Kenapa? Sholat itu kuncinya. Tanha anil faksya'i wal mungkar. Dia mau berbuat buruk pun akan diukur dengan imannya, akan diukur kekuatan hidayahnya. Makanya kalau orang yang sudah sering belajar tentang iman dan hidayah ini, dia bisa ngukur dirinya. Ini gue lagi lemes nih, lagi gak semangat nih, berarti iman dan hidayahnya lagi jauh, nggak menyatu. Ibarat manusia, coba dah lihat dah orang sendiri kurang semangat, tapi begitu ketemu bininya semangat nggak? Nah itu bahasanya begitu. Kalau nyatu pasti semangat. Udah gitu bagus servisnya dalam ibadah, bagus zikirnya, bagus sholatnya, bagus baca Qurannya, bagus salawatnya, bagus amalnya. Tambah semangat itu. Pasti semangat ibadahnya. Apalagi bekerjanya. Ciri orang yang kerjanya semangat karena ibadahnya semangat, karena tahu tujuannya. Kalau ada orang yang bekerja nggak semangat, jujur itu biasanya ibadahnya juga nggak semangat. Kan suka ada orang bilang, ah saya sholat semangat, ibadah semangat, ini kerja lagi males aja. Sebenarnya itu gambaran ibadah. Karena antara iman dengan hidayah nggak bisa dipisah. Lihat orang yang dapat hidayah, kenceng nggak imannya? Berani segala resikonya, dibuang dari keluarga, diusir dari keluarga, bahkan diusir dari rumahnya, tetap nggak berubah. Karena antara iman dengan hidayahnya nyatu. Tapi kalau iman hidayah jauh, kendor itu, nggak jadi itu. Nah, inilah tantangan, ya, ujian. Orang hidup itu penuh dengan ujian. Yang diuji apanya? Imannya, ya. Yang diangkat derajatnya itu lewat iman. Hidayah itu dari luar. Orang bagaimana mungkin dapat hidayah, imannya berkembang kalau nggak dari luar? Dari ilmu dari luar, pergaulan dari luar, yang dilihat dari luar, yang dipandang dari luar, yang dicontoh dari luar. Nah, untuk mendapatkan kenikmatan iman, tingkatan iman, bertambah imannya, iman jadi sungguh-sungguh karena ngelihat contoh dari luar. Saya mau contoh kayak Jenderal Sudirman misalnya. Untuk mendapatkan aspirasi Jenderal Sudirman itu kita baca biografinya, bagaimana perjuangannya. Kan dari luar itu. Kalau sudah ada imannya, wadahnya, kita praktekin. Apa sih kelebihan Jenderal Sudirman? Nggak pernah batal wudu misalnya. Kita praktekin, maka bertambahlah iman dan hidayah menyatu, tambah kuat. Apalagi setiap dia berbuat betul-betul ikhlas karena Allah, karena bergantung hanya kepada Allah, maka itu yang kuat. Istiqomah dalam melaksanakan perjuangan. Dia nggak ngejar nama besar,
Nama besar bukan tujuan. Dia nggak mengejar nama jabatan bintang 4, bintang 5. Dia nggak ngejar itu. Karena beliau itu berasal dari guru madrasah, dari kampung, dari desa. Tapi karena keyakinannya, karena imannya, karena kekuatan hidayahnya, dia lakukan apa yang menjadi amal solehnya. Salah satunya nggak batal wudu dan sholatnya tepat waktu. Maka itulah ciri orang yang menyatukan antara iman dengan hidayah. Di Majelis Surga ini, kalau betul-betul imannya nyatu dengan hidayah, ya apapun ujiannya, ya biasa-biasa aja. Orang semuanya sudah diatur sama Allah. Karena prinsip orang yang beriman itu wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi kebaikan, takdir buruk, takdir jahat, takdir baik, semua datangnya dari Allah. Mau ngelihat orang jelek kayak setan, kayak mau ngelihat orang ganteng kayak bidadara misalnya, tetap itu datangnya dari Allah. Makanya sama penilaiannya, karena itu makhluk Allah. Giliran lihat yang ganteng, masya Allah, enak ngomongnya ya. Giliran lihat yang jelek, astagfirullah, kayak lihat setan misalnya. Ini artinya antara iman dengan hidayah nggak nyatu. Kalau iman dan hidayah nyatu, itu semuanya sama. Ditakdirkan oleh Allah, lagi punya duit, alhamdulillah, yang penting masih sehat. Gila punya duit, sakit, tetap alhamdulillah. Yang enak apa? Iya punya duit, sehat. Itu semua pengennya begitu. Tapi ingat, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu standarnya iman. Orang yang beriman, apapun keadaannya, tetap kembali kepada Allah. Tetap Allah yang ngatur, Allah yang nentuin, tetap bergantung kepada Allah. Makanya ingat Allah itu iman. Aduh Ustaz, hari ini kayaknya lagi selau. Oh hari ini makanya lagi nggak semangat. Dicas. Kenapa? Cas imannya. Segera wudu, segera sholat, biar ada wadah. Buat wadah dulu. Orang kalau nggak buat wadah dulu, ampar-amparan, nggak jelas, penampungannya nggak ada. Nah, supaya ada penampungan, supaya ada wadah, supaya ada tempat, iman dikuatin, sehingga mudah hidayah masuk. Coba aja, orang mau bikin bioskop, nggak ada bioskopnya, nggak ada tempatnya, mau di mana? Nggak jelas. Sama orang Islam, saya mau ngaji, ya nggak ada wadahnya. Nah, udah ada wadahnya, kira-kira ada yang datang nggak? Kira-kira ada yang mau ngaji nggak? Nah, itu bergantung hidayah. Kalau dapat hidayah, biar jauh dikejar. Karena orang yang mendapatkan hidayah itu beda, hanya sekedar iman. Nah, ini kunci nanti. Ukurannya diri kita pribadi, ukurannya. Kalau ngukur orang, jangan. Lebih baik banyakkan ngukur diri pribadi. Diri kita ini seperti apa, yang tahu kita bukan. Ibadah kita yang tahu banyak dikitnya bergantung kita bukan. Nggak usah ngukur orang, diri kita aja. Kalau sering hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisab diri dulu sendiri, ya. Jangan kebanyakan ngisap orang, jangan banyakkan nilai orang. Udah nilai diri kita. Bener nggak nih iman kita? Sudah maksimal belum iman kita? Bener nggak nih hidayah Allah terus ada di diri kita, di iman kita nyatu? Kelihatan dari mana? Dari ibadah kita, dari amal soleh kita, dari perbuatan kita. Dalam satu hari 24 jam, apa yang bisa kita lakukan dalam rangka ibadah? Meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas hidayah. Bagaimana menyatukan iman dengan hidayah? Itu buktinya adalah ibadah. Kalau nggak ibadah, berarti iman dan hidayah itu misah. Kalau ibadah, iman dan hidayah itu pasti nyatu. Semangat dia ibadahnya. Mau ngantuk, mau apa, tetap bicara ibadah, nomor satu dia dahulukan. Bicara zikir, nomor satu dia dahulukan. Bicara amal soleh, dia berbuat. Makanya Nabi itu buat contoh. Makanya sesuatu itu maksimal. Nabi memberikan contoh maksimal. Kan Nabi yang bersabda, as-sholatu alal waktiha. Sholatlah tepat pada waktunya. Sesuai dengan prakteknya. Nabi sebelum azan, Nabi sudah ada di masjid. Makanya dia ngomong sendiri, sholatlah tepat pada waktunya. Karena itu amalan yang Allah cintai.
yang langsung Allah berikan rahmatnya, yang langsung Allah berikan ampunannya, yang langsung Allah berikan ridhonya. Nabi buat contoh itu. Nggak mungkin Nabi ngomong, Nabi sholatnya habis ajan, habis qomat baru datang, nggak mungkin. Itu namanya hidayah dengan iman nyatu, ucapan dengan perbuatan sama. Nah, bagaimana dengan yang tidak sama? Artinya iman dan hidayah misah, nggak nyatu. Ngomongnya mah iya sholat pada waktunya, sholat akhir mulu. Nah, nggak ada contohnya, berarti hidayah sama iman misah. Begitu juga birrul walidain, amalan yang dibenarkan oleh Allah, dicintai oleh Allah, itu birrul walidain. Menghormati orang tua, menghargai orang tua. Yang masih hidup aja dicuekin, apalagi udah mati. Cara menghormatinya manusia itu kepada orang tua itu bukan hanya waktu hidup, sampai meninggal dunia pun tetap dihargai, dihormati. Sebelum ziarah kemana-mana, ke makam orang tua dulu. Ini enggak ziarah wali merajin, orang tuanya nggak pernah diziarahin. Itu salah. Itu nggak nyatu antara iman dengan hidayah. Harusnya ziarah orang tua dulu, baru yang lain. Harusnya doa nih Fatihah orang tua dulu, baru yang lain. Adabnya begitu. Itu yang disebut iman sama hidayah nyatu, ada wadahnya. Ya, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. 1 jam aja lah, nggak usah lama-lama. 1 jam aja udah lama kayaknya. Udah hampir 1 jam masalahnya. Dikembali lagi masalah iman dengan hidayah. Kitabnya namanya Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Orang disebut itu tepat birrul walidain itu kalau dia tahu fungsi orang tua, keramatnya orang tua, dia bisa menjaga kemuliaan nama baik orang tua. Kenapa? Orang tua tidak berharap kita menjadi orang yang tidak baik. Semua orang tua berharap anak jadi anak yang soleh. Bagaimana anak itu menjadi anak yang soleh? Itu harapan orang tua. Nah, kalau kita yang tahu birrul walidain, kita berusaha menjadi orang yang soleh. Kalau kita menjadi orang yang salah, berarti orang tua kecewa. Berarti kita termasuk orang yang tidak birrul walidain, tidak menghargai orang tua. Itu dipertanyakan iman dan hidayahnya. Pasti itu misah. Itu waktu hidup, apalagi matinya. Dan yang terakhir, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Orang yang jihad jalan Allah, apapun ujiannya, cobaannya, apalagi majlis taklim, mau 1, mau 2, istiqomah aja. Ini udah saya praktekin. Saya ngajar di belakang Islamik, di beting musolanya kecil, subuh lagi. Yang datang aki-aki 2, tetap istiqomah. Hari Jumat kalau nggak percaya cek aja. Dan saya datang jam 4, belum subuh saya udah datang di situ. Cek aja nggak apa-apa. Buat pembuktian. Makanya saya tantang nih ustadz, kiai-kiai, orang MUI, orang NU, ayo kalau mau dakwah begitu, jangan nunggu dipanggil. Tuh yang musola kosong, daripada buat sarang penyamun, daripada buat sarang bandit-bandit yang maling bekas kebakaran Islamik, itu ngumpetnya di musola, tapi nggak sholat dia, numpang tidur doang. Nah, dengan demikian kita bikin pengajian, dia pada geser tuh, pada malu. Ini praktek namanya. Ya, contoh antara hidayah dengan iman itu sesuai. Ya, jangan nunggu orang banyak, dakwah mah di mana aja. Makanya saya lebih jelas dai. Kalau dai itu kapan aja, di mana aja. Kalau ngelihat masjid yang sepi, musola yang sepi, wajib kita terpanggil. Kenapa? Itulah panggilan iman, itulah panggilan hidayah. Kalau iman mau meningkat, amal solehnya pasti meningkat. Hidayahnya pasti nempel itu. Tapi kalau imannya nggak meningkat, hidayahnya misah. Karena amalnya nggak sesuai. Makanya orang yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, dalam melaksanakan perintah Allah, dalam meninggalkan larangannya, maka disebut al-jihadu fi sabilillah. Jihad itu bukan hanya perang, Pak. Ini panggilan jiwa, panggilan hati, panggilan iman. Kalau bukan panggilan iman, jangan ngaku al-jihadu fi sabilillah. Banyak orang jihad, panggilan iman. Lihat musola sepi, diam aja. Bahkan musola nggak ada suaranya, diam aja. Saya tantang ustadz, kiai-kiai. Jangan ngomong doang, maksudnya turun. Ayo bagaimana caranya supaya itu bisa
siar supaya itu sesuai dengan fungsinya. Saya ngomong bukan di sini aja, mau di MUI, mau di NU, saya ngomong begini. Tapi sampai sekarang ini baru saya doang, yang lain belum berani. Alasannya susah. Jadi imam lah, semua jadi imam. Saya tiap hari juga imamnya jalan duku, imam tetap saya. Tapi ada salah waktu kepedulian kita supaya kita nggak terbentur dengan peringatan dari Nabi. Jangan orang beriman itu hanya bicara untuk pribadinya, tapi harus bicara tentang saudaranya, tentang umat-umat yang lemah, umat-umat yang lemah imannya, yang lemah ekonominya. Karena Nabi pesan kadal fakru ayyakuna kufran. Kalau nggak ditambah imannya, nggak dikuatin hidayahnya, orang itu cenderung menjadi orang yang kufur. Boro-boro bicara ibadah makan aja susah. Bagaimana caranya? Itulah kewajiban kita yang sudah mengaku dirinya mendapat hidayah dan beriman kepada Allah. Malam yahtama bi amril muslimin, kata Nabi, falaisa minhu. Jangan ngaku umatku dan nggak pernah diakui sama umat Nabi Muhammad. Nggak diakui. Kenapa? Karena dia tidak pernah peduli terhadap kewajibannya kepada umatnya Rasulullah yang lain, yang harus ditolong, yang harus diselamatkan, yang harus bisa diberikan pencerahan, siraman agar mereka kembali beriman. Dan ini tantangan. Dan nggak semua yang bergelar ustadz kiai dapat hidayah. Untuk menyatukan iman dan hidayah itulah perlu pembuktian. Hasilnya bisa dibuktiin. Panggilan jiwanya berbeda, panggilan hatinya berbeda, gerakannya pun berbeda. Makanya dicontoh sama Jenderal Sudirman, itu contoh gerakan gerilya. Nggak perlu orang tahu, nggak perlu dipiralin, nggak perlu. Yang penting dia melakukan perjuangan al-jihadu fi sabilillah, menjaga agama Allah, mensiarkan agama Allah, menjaga benteng-benteng rumah-rumah Allah dari tangan-tangan yang bertanggung jawab, dan kita bertanggung jawab tentang hal itu, maka itu termasuk orang yang berjalan di jalan Allah. Maka disebut al-jihadu fi sabilillah. Langkahnya jadi jihad, perjuangannya jadi jihad. Dan sebenarnya hakikatnya yang mendapatkan gelar pahlawan itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah. Karena niatnya karena Allah, gerakannya karena Allah, nggak perlu diketahui, bila perlu tersembunyi, dan cukup hanya Allah yang tahu. Kalau sudah diniatkan begitu, maka lakukanlah. Maka disitulah kunci kebahagiaan orang-orang yang beriman. Kenikmatan ketika mendapatkan ujian, kenikmatan ketika mendapatkan cobaan, ketika mendapatkan serangan, baik itu serangan fitnah maupun serangan secara fisik. Tapi insya Allah dengan dasar iman dan kekuatan hidayah disatukan, insya Allah hasilnya jadi istiqomah, tidak pernah berubah, tetap dalam posisi al-jihadu fi sabilillah, karena niatnya jihad di jalan Allah. Sama kayak murid-murid hujan, ya tetap berangkat ngaji. Kalau yang nggak nyatu iman dan hidayahnya, nggak bakal berangkat. Itu contoh aja. Itu bicara santri, bicara murid. Bagaimana dengan guru? Bagaimana dengan ustadz? Bagaimana dengan guru besar? Mereka melalui proses itu semua. Manusia nggak berhak menjudge dan menilai, tapi yang tahu hanya diri kita, yang tahu hanya kita dengan Allah. Maka itulah targetnya terakhir manusia dalam keadaan husnul khotimah, karena dia dalam perjalanan hidupnya selalu di jalan Allah. Semua yang dilakukan karena Allah. Dia melakukan taklim, dia melakukan dakwah, dia melakukan amal soleh, diniatkan karena Allah. Maka segala sesuatunya sebelum melakukan harus dengan niat, agar iman tetap kokoh dan hidayah tetap akan menyatu dengan iman kita. Karena niat kita karena Allah. Setiap niat yang dilakukan karena Allah, pasti hidayah akan ditambah. Pasti hidayah akan ditambah. Dengan hidayah ditambah, maka iman pasti ditambah. Yazdad, 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 terus bertambah. Dan semakin puncak hidayah itu, puncak imannya, maka orang itu disebut dengan syuhada. Arti syuhada adalah orang yang mati dalam keadaan beriman, orang yang mati dalam memperjuangkan iman, orang yang mati dalam memperjuangkan agama Allah. Itu yang disebut syuhada, sesuai dengan niatnya.
Tapi kalau orang yang berjuang, niatnya salah, ingin jadi pahlawan, ingin jadi orang besar, ingin jadi orang terkenal, orang populer, itu salah niatnya, maka di mata Allah tidak ada artinya. Walaupun di dunia dikenal dia, tapi insya Allah kalau niatnya karena Allah berdasarkan iman tauhid kepada Allah, yakin kepada Allah, dan di jalan Allah yang benar, maka lakukanlah, insya Allah kita termasuk suhada-suhadanya Allah. Dan ini yang disebut amal yang gak putus, yang setiap saat akan mendapatkan doa kirimannya, ya, wasuhada'i wassolihin. Orang-orang yang benar, yang niatnya karena Allah, orang yang jihad di jalan Allah, mereka itulah para syuhada, mereka itulah orang-orang soleh. Dan mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang soleh, yang punya jiwa syuhada, jiwa-jiwa yang semangat dalam rangka menjaga kemuliaan agama Allah, menjaga kemuliaan syiar agama Allah, menjaga kemuliaan ibu bapak kita. Dengan kita berakhlakul karimah, dengan kita menyatukan antara iman dengan hidayah, maka itulah ciri anak yang soleh. Kalau anak yang soleh itulah yang disebut birrul walidain. Dia sudah menjaga nama baik orang tuanya, dia sudah menjaga kemuliaan orang tuanya, dia sudah menghormati orang tuanya, dan dia sudah menjaga kemuliaan, kehormatan keluarganya. Maka itulah yang disebut orang yang mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jadi manfaat, walaupun sedikit, tentang hidayah yang berkaitan dengan iman. Dan itu harus nyatu antara perbuatan, niat, dan ucapan. Maka kekuatan iman dan hidayah ini tidak bisa ada yang membendung. Walaupun ujian itu berat, walaupun tantangan itu berat, walaupun cobaan itu berat, tetap dalam istilahnya istiqomah, tidak pernah berubah. Niatnya karena Allah nggak pernah berubah, perjuangannya karena Allah nggak pernah berubah, karena sudah nyatu antara iman dan hidayah. Yang berubah-ubah itu karena lemah imannya, karena jauh hidayahnya. Maka satukanlah antara iman dengan hidayah, sehingga ketika kita melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, mengucapkan sesuatu, itu ada ruhnya, ada kekuatan yang Allah berikan karena keyakinan kepada Allah. Dan hanya kekuatan Allah lah yang dapat merubah segala sesuatunya yang nggak mungkin menurut akal manusia, tapi jaid bagi Allah. Karena Allah punya sifat fi'lun mungkin autarkahu. Segala sesuatunya bisa kalau Allah berkehendak, dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Dan inilah harapan orang yang beriman hanya kepada Allah, sehingga apa yang dilakukan semuanya karena Allah, dan nyatulah antara iman dengan hidayah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Cukup 1 jam. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu, ini menjadi kekuatan hidayah, kekuatan iman, kekuatan yang Allah kasih kepada kita berupa rahmat dan ampunan Allah. Cirinya kita tetap berjalan di jalan Allah, tetap jihadu fi sabilillah, tetap sungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah, sungguh-sungguh juga dalam rangka meninggalkan larangan-larangan Allah, sungguh-sungguh juga dalam melakukan amal soleh karena Allah, sungguh-sungguh juga dalam berjuang di jalan Allah. Maka hidup kita akan menjadi orang-orang yang bermanfaat. Hidup kita termasuk orang-orang baik, orang-orang yang dihargai oleh manusia, dimuliakan oleh manusia, dan dimuliakan oleh makhluk Allah yang lainnya, lebih-lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kekurangan mohon maaf, ada ucapan yang kurang berkenan mohon maaf, dan terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru nyampe Pak, ini baca Quran. Siapa kita?